Ibu Xiaoqing. Tidak bisa. Bibi Sue. Apa yang terjadi, ada apa? Jangan takut padaku, apakah kamu akan melahirkan? Jangan buru-buru, aku akan segera menelepon. Aku akan menelepon. Kepada Luhuo, tarik napas, tarik napas. Tarik napas dalam-dalam. Coba katakan Luhuo ini saat-saat kritis seperti ini. Kenapa dia meninggalkan ponselnya di rumah? Yaya, jangan menangis, aku akan mencoba menelepon lagi, Tarik napas, halo. Ini Century Housing Estate benar-benar. Menantuku akan segera melahirkan cepat. Panggil ambulans, benar Bibi Sue. Apa ini rumah sakit? Bagaimana dengan Huo Er, sudah ketemu belum? Bagaimana mungkin belum ketemu? Aku menyuruhmu menelepon Lisa. Kemana dia pergi setelah pulang kerja? Apakah tidak tahu? Aku sudah bertanya, katanya tidak tahu. Bagaimana mungkin tidak tahu istrinya sendiri akan melahirkan? Dan aku bertanya pada kalian anak muda zaman sekarang. Ponsel kalian tidak dibawa-bawa, apakah kalian tidak merasa bersalah? Apa kalian tidak merasa aneh? Apa kalian tidak menelepon untuk mencari kami? Apakah mereka tidak tahu kalau istri mereka akan melahirkan? Benar kamu menelepon keluarga Moyaya, apakah tidak ada? Tidak ada. Terlalu cemas sampai aku lupa. Dasar bodoh tapi... Lagi pula, sebenarnya untung saja kamu belum menelepon. Kalau sudah menelepon, ibunya dan keluarganya pasti datang. Melihat anaknya sedang melahirkan. Tapi di mana ayah dari anak itu? APA mereka akan menyalakan kita lagi gone. Tidak, memang benar tidak menelepon. Luhuo, bagaimana bisa kamu? Berapa banyak lagi yang mau kamu minum? Sepertinya aku benar-benar mabuk. Kalau tidak, kenapa aku bisa melihatmu? Aku sangat merindukanmu, Luhuo. Apa-apaan, lepaskan aku masih ingin minum. Apakah keluarga Moyaya ada di sini? Ada bu mertua. Moyaya sudah melahirkan ibu dan anak selamat. Terima kasih. Ibu dan anak selamat. Anak laki-laki cucu. Keturunan keluarga Liu kita bisa dilanjutkan. Mau minum lagi? Temani aku minum ya aku. Ayo kita minum lagi. Dulu kamu selalu minum bersamaku sampai pagi. Kamu tidak ingat lagi. Luhuo, ayo kita minum lagi ya. Ayo kita minum lagi. Dulu kamu selalu temani aku minum sampai pagi. Luhuo, aku mau minum. Ayo kita minum lagi ya. Aku masih mau minum. Ayo kita minum. Luhuo. Akhirnya kamu datang juga, aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan aku. Selama ini aku mencoba melupakanmu. Tapi aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa, Luhuo, aku mencintaimu. Luhuo, jangan. Luhuo. Apa aku salah? Apa dari awal aku sudah salah? Luhuo, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku ya. Jangan pergi, Luhuo. Luhuo. Lucu sekali kamu bilang ya. Dia masih kecil sekali, hidungnya begitu mancung. Persis seperti Luhuo waktu kecil King kamu lihat. Ini tidak mirip sama sekali dengan Huoge.
Kamu ngerti apa kamu pernah punya anak belum? Aku bilang mirip ya mirip. Lihat lagi alisnya, matanya, hidungnya. Dan kulitnya mana yang tidak mirip? Jangan pedulikan dia, Xiaoqing, gila ya? Ya kan? Aku juga bilang begitu. Istri sudah melahirkan. Tidak apa-apa, nanti Liu Huo datang. Aku pasti akan menghajarnya. Jangan marah ya. King Er, cepat kamu pulang. Ambilkan sup penguat yang sudah aku siapkan untuk Yaya selama 7 hari. Panaskan dan bawa ke sini. Yaya baru saja melahirkan. Dia harus minum sup yang sangat-sangat bergizi. Agar bisa menyusui, cepat pergi. Oke, cepat. Nenek datang, nenek datang. Nenek sangat mencintaimu, tahu tidak? Nenek paling mencintaimu. Anak yang baik. Kak Huo. Akhirnya kamu pulang, kakak melahirkan tadi malam. Apa katamu? Aku bilang dia melahirkan tadi malam, kamu juga tidak bawa HP. Kami semua tidak bisa menghubungimu. Sepertinya kakak Yuki benar-benar tidak ada harapan lagi. Kenapa? Kamu ini istri melahirkan. Kamu menghilang, kamu tadi malam kamu pergi kemana? Biasanya lihat kamu ke Yaya. Sangat mencintai sampai mati-matian sampai saat genting. Kamu terbang kemana lagi? Wanita saat melahirkan adalah yang paling rapuh dan paling tidak aman. Yang paling penting adalah suami ada di samping. Kamu mengerti tidak? Lagi iya? Terima kasih untuk sarapannya. Sudah sekarang tidak usah bicara ini lagi, cepat masuk. Baik-baik menghibur Yaya, pergi-pergi. Liu Huo, kamu tadi malam ngapain? Aku ada klien, dia mabuk. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Jadi tidak tahu. HP pun aku baru pulang ambil. Maaf. Aku yang salah, aku tahu kamu beberapa hari ini mau melahirkan. Harus lebih hati-hati. Aku terlalu ceroboh. Tapi, kenapa tiba-tiba melahirkan? Melahirkan sakit tidak? Kali ini aku benar-benar di pihakmu. Barusan aku di luar. Marahin dia sampai habis-habisan.
Cepat lihat anakmu yang lucu. Mirip banget sama kamu, lihat bola matanya. Berputar-putar. Sangat menggemaskan, lihat dia. Kasih aku gendong. Tidak apa aku yang gendong. Lihat. Tangan dan kakinya kecil sekali. Ia mau kasih nama apa? Kamu bilang, Aku bilang. Aku bilang aku akan mengambil nama Liu Xiaohuo. boleh saja. Aku cuma ngomong asal. Nama harusnya diberikan oleh ibu. Aku kaget kenapa kamu di sini. Aku cuma datang untuk melihat-lihat. Kak, bukan aku yang bilang. Kamu datang sekarang bukannya bikin masalah sendiri. Iya. Aku memang bikin masalah sendiri. Kak, kamu pulang dulu saja. Sekarang bertemu dengan Kak Huo tidak tepat. Nanti kalian bertengkar lagi, ini kan rumah sakit. Bertengkar keras-keras tidak baik. Kak, dengarkan nasihatku. Pulang saja. Hyuki. Kamu datang ke sini buat apa, mau bikin masalah lagi? Aku datang untuk menjenguk teman-teman. Temanmu cuma Liu Huo dan Maoyaya, kamu mau menjenguk siapa? Iya, aku datang untuk menjenguk mereka, kenapa? Tidak boleh orang lain boleh? Hyuki, dulu kamu dan Liu Huo berpisah. Kamu sendiri tahu alasannya. Aku juga benar-benar buta. Dulu tidak mengenalmu, sekarang aku baru tahu. Ternyata kamu bisa melakukan apa saja demi uang. Sudah tidak usah dibahas lagi karena kamu sudah. Sekarang hidupmu enak, kamu sudah mendapatkan orang kaya. Maka jalani saja hidupmu yang nyaman. Kenapa kamu masih terus mengganggu Liu Huo? Kebetulan hari ini bertemu denganmu di sini. Aku serius memberitahumu. Jangan datang ke rumahku lagi, kamu memang tidak pantas. Aku tidak pantas. Selama ini apa yang sudah kulakukan untuk Liu Huo kamu tahu? Aku tidak mau tahu, omongan manismu juga tidak mau kudengar. Aku benar-benar merasa jijik mendengarnya. Liu Huo, jelaskan pada ibumu. Kenapa aku bersama Tong Jiankuo? Aku tidak mau lagi disalahpahami. Yaya masih istirahat. Barusan aku sudah tanya dokter. Katanya Yaya sudah pulih dengan baik. Besok bisa pulang. Apa?
Apa-apa aku beritahu. Barusan aku ke rumah sakit ketemu Hyuki. Saya bilang tebakan saya benar. Dia pasti ingin mendekati kamu. Dia pasti akan berusaha keras datang ke sini mencari kamu. Tapi kamu kan orang yang sentimental. Kamu harus bisa membedakan mana yang penting dan tidak. Mana yang bisa dan tidak bisa kamu tahukan. Dan sekarang kamu sudah jadi ayah. Apapun yang Hyuki lakukan, kamu tidak boleh lemah hati. Kamu tidak boleh terus berhubungan dengannya karena kalau Yaya tahu hubungan kalian tidak jelas, dia akan berpikir apa? Apakah kamu ingin dia marah sampai sakit saat masih dalam masa nifas? Kamu akan menyesal seumur hidup. Tahu kan? Xiaoqing, saya tidak mencari kamu. Kita lihat Yaya masuklah. Ayo para gadis masuk. Selamat siang Bu, terima kasih, terima kasih. Bawa hadiah juga, Silin juga ada di sini. Xiao Bao datang. Selamat siang Bu, terima kasih. Kami tidak tahu harus beli apa. Jadi kami beli kursi mobil bayi ini. Kalian tinggal ke tempat instalasi yang ditentukan. Bisa dipasang gratis, sangat praktis. Bayinya bisa berbaring saat masih kecil. Kalau sudah besar bisa langsung duduk. Ini kan lebih aman. Sangat berguna, terima kasih. Saya kira ini untuk kepala mereka. Saya duduk di sini tetap harus menggendong kamu. Kamu kuat gendong saya. King Er cepat suruh Yaya dan Huoge bawa anaknya keluar baik. Kalian datang saja sudah cukup. Masih bawa hadiah. Ma, jangan lupa. Anak ini bukan anak Liu Huo. Kita tidak boleh banyak permintaan. Jangan tutup tangannya ingin bergerak. Sudah Liu Huo. Kamu merasa tidak nyaman. Tidak, kenapa harus merasa tidak nyaman? Sebenarnya kamu sudah memberikan saya dan anak tempat untuk hidup. Saya sudah sangat bersyukur. Kita suami istri. Tidak perlu bilang terima kasih. Yang penting saya sangat rela. Tapi dia bukan anakmu kan? Ibumu pasti akan tahu suatu hari nanti. Yang paling penting buatku adalah, dia adalah anakmu. Karena aku mencintaimu, aku juga mencintainya. Lagi pula kalau kamu tidak bilang, aku tidak bilang, keluargamu tidak bilang, bagaimana ibumu bisa tahu? Jangan selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang belum terjadi, oke? Jalani saja hidup kita sendiri. Aku benar-benar merasa kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Kalau maksudku suatu hari kamu ingin menjalani hidupmu sendiri, aku juga tidak akan ikut campur. Aku tidak pernah memikirkan hidup seperti itu. Kamu masih marah sama aku ya? Masa sih, mana mungkin aku marah? Perkawinan kita memang sudah menjadi pengorbananmu untukku. Apa yang sudah kamu berikan aku tidak bisa membalasnya. Mana mungkin aku minta lebih? Aku tidak merasa itu pengorbanan Yaya. Yaya, teman kantormu datang menjengukmu. Aku tahu, aku segera keluar. Kakak-kakak datang menjengukmu. Ayo keluar. Ada yang datang menjengukmu. Aku duluan keluar ya. Halo. Apa ada yang dibicarakan? Kenapa kamu tidak bilang sama dia? Semua yang aku lakukan ada alasannya. Apakah setelah berkorban begitu banyak pada akhirnya, aku harus terus menerima penghinaannya? Masalah antara kita. Tidak perlu semuanya diketahui ibuku. Oke. Kalau kamu tidak mau bilang sekarang ya sudah. Kita ketemu ya. Ada apa? Aku perlu bicara sama kamu. Sekarang permintaan kecil ini saja. Kamu tidak bisa penuhi? Oke.
Sayang, anak ini lucu banget. Lucunya bikin hati meleleh. Sayang, nenek ada di sini. Sayang, ini nenekmu. Anak ini tumbuh dengan baik, lihat hidungnya. Hidungnya dan matanya. Tidak ada mata yang pantas. Semuanya harus ada mata anak yang cantik. Mari dipeluk oleh Om. Jangan peluk, apa sih kamu? Aku bilang-bilang pun tidak boleh. Lihat, Jangan sampai menakuti anak kita. sangat lucu lihat anak ini tumbuh. Anak ini tumbuh seperti anak. Omong kosong dia bisa seperti terong. Aku bilang terong ini kan anak. Tumbuh dengan baik, sangat menyenangkan. Dia bahkan tersenyum padaku, lihat. Sudah diberi nama anaknya. Harus diberi nama yang bagus, tidak boleh seperti mau 11 Lin. Nama seperti obat, nama kamu bagus. Li Xiaobao dengar nama ini pasti tinggi. Aku biar kamu menilai tinggi badanku. Kamu yang menilai aku dulu, kita bicara anak bukan anak. Aku beritahu kamu, sebenarnya dulu aku beri nama Xiao Guai. Atau Gua Guai. Aku pikir dia akan tumbuh menjadi anak yang baik, tapi Liu Huo tidak setuju. Dia bilang ini anak laki-laki nanti besar di jalanan. Gua Guai, dia tidak akan peduli kita benar-benar. Ini sama seperti Xiaobao. Jangan pedulikan aku bilang padamu. Jadi aku melihatnya. Dia sering tersenyum, kamu tahu senyumnya sangat lucu. Aku berpikir biar anak ini bahagia seumur hidupnya. Jadi aku beri nama Xiao. Nama ini bagus, memang kamu berpendidikan. Bisa memberi nama. Bagus. Xiao. Di sini Xiao. Huer mau minum apa? Tidak usah, aku segera pergi. Apa masalahnya? Ini adalah barang bayi yang paling laris di pasaran sekarang. Sebagai hadiah untuk anak. Selamat, kamu sudah jadi ayah. Terima kasih. Kita berdua perlu bilang terima kasih. Kamu mau apa sebenarnya? Aku tidak mau apa-apa. Huer, apakah hari ini di sampingmu ada Moyaya? Atau orang lain, atau kamu sudah jadi ayah? Aku tidak peduli. Karena cintaku padamu tak pernah berubah. Asalkan kamu bahagia, asalkan kamu baik-baik saja. Aku sudah puas. Mengapa harus begitu? Kamu harus mulai mencari kehidupan baru kamu. Aku sudah memulai kehidupan baru. Aku tidak akan menikah dengan Tong Jiankuo atau siapapun, karena di hatiku hanya ada kamu. Kehidupan baru kamu seharusnya tidak ada aku. Seperti yang kamu katakan, aku sudah menjadi ayah. Aku harus bertanggung jawab pada keluargaku. Tidak peduli berapa banyak penyesalan yang kamu pikir ada di antara kita, itu semua sudah berlalu. Ambil barang-barangmu kembali. Aku harus pulang. Yaya dan anak masih menungguku di rumah. Liu Huo. Tong Song. Kepala pusing. Kenapa kamu tidak pergi kerja hari ini? Mau kerja apa? Menemani istri dan anak yang paling penting. Lihat sini-sini. Enak kan? Bukan begitu katanya, setelah melahirkan, pembengkakan di kaki akan hilang. Pijat saja akan hilang. Hari melahirkan aku tidak menemanimu. Itu salahku, kamu tidak bilang. Tapi aku tahu kamu pasti marah. Tapi jangan marah ya. Kamu marah, kamu sendiri yang rugi. Enak kan? Terima kasih. Mau terima kasih apa suami merawat istri? Sudah seharusnya. Ayo ganti kaki. Sandarkan. Aku kasih tahu teknik pijatku sangat profesional karena aku belajar dari aplikasi Shubao Bao.
Apa shu bao-bao itu bao-bao shu? Benarkah? Kamu belajar apa? Bao-bao Shu bilang saat memijat. Betis harus mengikuti meridian. Yang penting katanya. Pijat bisa meningkatkan hubungan suami istri. Sana-sana. Kenapa? Bisa dekat dengan Kak Huo. Cuma anak kecil aja. Dekat banget sama Kak Huo. Kamu? Nggak pantas. Huo, kamu sempurna tapi kok seleramu jelek? Suka sama si Moyaya. Nggak mau lihat aku sama sekali. Beneran ganteng banget. ...360 derajat gak ada cacatnya. Huer, kamu emang ganteng banget. Huerku. Xiao King. Tante Sue. Kamu ngomong apa tadi? Tante Sue, Tante Sue. Tante Sue bukan seperti yang kamu pikir. Aku? Siang malam jaga-jaga. Ternyata pencurinya dari dalam rumah. Pantas saja aku bilang kamu perhatian banget sama Kak Huo. Semangat banget. Ternyata kamu diam-diam naksir dia. Xiao King. Dulu waktu kamu datang ke rumahku, aku lihat kamu masih muda. Sendirian jauh dari rumah kasihan. Aku baik banget sama kamu, kamu juga tahu. Tapi kenapa kamu punya pikiran macam itu? Apa kamu mau jadi menantu keluarga Liu? Tidak dengar penjelasanku, nggak usah jelasin. Langsung bawa semua barangmu. Pergi dari rumah kita sekarang juga. Tante Sue. Ya aku akui. Aku suka Kak Huo tapi aku nggak ngelakuin hal yang jahat. Aku juga nggak punya pikiran macam itu sama Kak Huo. Tante Sue. Jangan marah sama aku. Cuma kamu yang paling baik sama aku, Tante Sue, beneran. Tante Sue. Aku bersumpah sama Kak Huo. Kedepannya, aku nggak akan punya pikiran suka sama dia lagi. Tante Sue. Kasih aku kesempatan lagi. Cuma yang terakhir. Kesempatan terakhir. Bibi Sue. Tolonglah. Aku ingat kamu. Sudah lama tinggal di rumah kami. Aku memilih memberimu satu kesempatan. Tapi syarat utamanya adalah kamu harus benar-benar menghilangkan perasaan suka pada Liu Huo. Sedikit pun tidak boleh ada pikiran yang tidak pantas. Kerja keraslah. Aku akan selalu memperhatikan setiap ucapan dan tindakanmu, setiap gerakanmu. Dan juga, hapus semua foto. Huo dari ponselmu. Dengar? Sio Tong lama tidak bertemu, ya iya.
Anda semakin bersemangat, penampilan begitu baik. Pasti ada kabar baik lagi. Ternyata kamu benar. Ayo duduk. Sio Tong. Proyek Hotel Bintang 7 ini. Strateginya sudah diatur ulang. Segera dimulai. Kedepannya adik kamu harus bekerja sama dengan baik denganku. Menyelesaikan proyek besar ini. Tentu saja. Mencari saya untuk apa? Kamu tahu sendiri, kamu pikir saya mencari kamu untuk apa? Saya tidak ingin bermain teka-teki denganmu. Proyek Hotel Bintang 7 ini dimulai kembali. Kamu pasti akan mencari saya lagi, bukan? Saya lakukan atau tidak proyek ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berbelit-belit. Langsung ke intinya. Bisakah kamu mulai sekarang tidak bertemu Hyuki lagi? Tidak menyangka kamu malah menawariku. Apakah syarat ini tidak cukup baik? Bukan dengan cara seperti ini bisa. Kamu malah mengajarkanku. Aku beritahu kamu, Liu Huo. Jangan kira dengan dukungan Ancair kamu bisa berbuat semaumu. Proyek Hotel Bintang 7 ini. Tanpa persetujuanku kamu tidak mungkin ikut. Kita lihat saja. Berhenti. Lepaskan Hyuki. Liu Huo, apakah hatimu tidak nyaman? Tidak, kenapa merasa tidak nyaman? Tapi dia bukan anakmu. Ibu Emu suatu hari nanti akan mengetahuinya. Cucu kita pasti mirip Liu Huo. Dia adalah anak ajaib. Jika suatu hari kamu ingin menjalani hidupmu sendiri, saya tidak akan ikut campur. Kamu benar-benar berpikir. Kamu memukul Tong Jiankuo. Kamu pikir semudah itu bisa bebas begitu saja? Jika memang seperti itu kejadiannya. Percayalah padaku, kamu hanya akan bertarung dengan Tong Jiankuo sampai mati. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Aku lebih baik membuatmu merasa aku adalah wanita jahat. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkanmu, aku tak bisa. Kenapa kamu berani membuat keputusan ini sendiri? Hanya karena aku mencintaimu. Lagi ngapain? Adik Huo. Lihat betapa bahagianya dirimu sekarang. Masih dikasih anak laki-laki besar. Kamu seharusnya senang. Lihat mukamu muram begini. Ini apa bukan yang disebut dalam cerita fobia ayah susu ya? Saudara Bao. Kamu bilang. Apa aku sangat tak berguna? Jangan bicara begitu. Kalau kamu tak berguna, lalu bagaimana dengan kami kaum pria? Bisa-bisa mati semua. Lihat kamu. Baru mikir sudah datang. Sudahlah, jangan bicara ini. Bukankah ini enak? Satu yaya, satu lagi putra kesayangan. Sekarang kamu harus menemani mereka. Untuk apa kamu duduk sendirian dan berpikir macam-macam? Benar juga. Aku sedang apa sih? Apa aku gila? Terima kasih atas nasihatnya, aku pergi dulu. Jangan dong, kamu belum selesai minum. Aku Li Xiaobao sangat hebat. Sekarang aku benar-benar mentor hidup pahlawan Sub Kalkun. Xiao Xiao tersenyum.
Kamu sudah kembali. Bagaimana anak-anak? Bagaimana hari ini? Bagus. Tertawa dia tertawa, lihat dia tertawa. Terima saja, Tidak ada yang perlu diterima. Hyuki. Liu Huo, apakah kamu masih belum bisa melupakan Hyuki? Apa yang kamu katakan bagaimana mungkin tidak bisa melupakan? Jika karena alasan saya, kamu tidak perlu khawatir. Kalau kamu ingin mencarinya silakan saja. Saya tidak masalah, saya sebentar lagi akan menenangkan anak dan tidur. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudnya kamu silakan saja mencarinya? Kamu tidak masalah. Benar, kamu menikah dengan saya. Tapi kamu karena saya. Dan menikah dengan saya. Dan kamu juga menyembunyikan rahasia besar itu untuk saya. Apa yang bisa saya katakan? Bisakah saya menghentikanmu? Liu Huo, hubunganmu dengan Hyuki dulu. Saya tahu semuanya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Apa saya salah? Tentu saja kamu salah. Apa maksudnya saya menikah denganmu karena kamu? Saya menikah denganmu karena saya mencintaimu. Dan apa yang ingin saya lakukan? Saya sepanjang hari ini memikirkan. Bagaimana Yaya, bagaimana anaknya? Di perjalanan pulang saya berpikir saya harus secepatnya pulang untuk menemani Yaya dan anak. Lalu bagaimana? Hanya karena satu panggilan telepon. Sudah, jangan berisik lagi ya. Bagaimana kalau mengganggu anak? Kamu bilang, apakah saya harus menggunakan pernikahan kita untuk membatasimu? Kamu ini sedang apa sih? Anak baru saja lahir, kamu tidak tahan dengan keributan ini tahu. Ibu jangan bicara lagi, saya sudah berjanji pada ibu saya. Setelah melahirkan saya akan pulang untuk beristirahat. Liu Huo, kenapa kamu tidak bicara? Sudah ibu, saya pulang dulu, ibu saya masih menunggu di rumah. Liu. Kamu kenapa? Tidak menahannya. Saya katakan saya tidak peduli kalian berdua bertengkar. Ataupun sedang bermain, apa intinya anak ditinggal di rumah orang. Saya sangat tidak tenang. Bagaimanapun hari ini kamu, janji pada saya harus bawa semuanya kembali, kamu dengar enggak? Oke, aku pergi ke kantor. Bawa jaket sama syal. Di luar anginnya kencang. Sekarang anak muda kok kayak gini ya? Maunya apa ya apa? Pak Tong, ini data proyek properti baru selama 3 tahun terakhir. Sudah saya siapkan, Anda lihat. Lumayan juga nih. Kak Yuki, ini saya kerjakan selama 3 hari 3 malam. Pak Tong, dengan Anda di samping saya jadi lebih tenang. Kamu udah selesai nggak sih? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Kamu nggak suka sama aku ya? Kalau gitu kamu nggak usah bawa aku kemana-mana. Ini namanya membatasi kebebasan orang. Kamu pikir ini seru ya? Ya terserah kamu aja. Pokoknya mulai dari sekarang, kamu cuma bisa diam di sampingku. Nggak boleh pergi kemana-mana.
Pak Tong. Datang nih, datang nih, datang nih. Cepetan bantuin aku, tanganku udah pegel nih. Cepetan, cepetan, astaga, astaga. Kok sekarang pulang sih? Yaya pulang nih. Kamu bawa bungkusan besar kecil gini mau ngapain sih? Iya nih. Lagi masa nifas kok pulang. Liu Huo yang antar kamu pulang. Nggak, dia kerja. Mama nggak apa-apa, cuma aku nggak nyaman di rumah mereka, jadi pulang ke rumah sendiri buat masa nifas. Bohong. Kamu jujur sama mama. Apa kamu bertengkar sama Liu Huo? Mertuamu nyusahin kamu ya? Kalau nggak mungkin kamu. Lagi masa nifas tiba-tiba pulang. Beneran nggak siau-siau. Mama cepetan ambilin popok dari tas itu. Aku mau ganti popoknya. Astaga, datang nih, datang nih, datang nih. Kok Yaya tiba-tiba pulang ya? Jangan-jangan masalah anaknya ketahuan terus diusir pulang. Jangan ngomong sembarangan. Kalau beneran ketahuan Suedongna, pasti bakal ribut ke sini. Terus menurutmu ini kenapa ya? Nggak tahu, kita lihat dulu aja. Huoer api. Huoer Yaya mana anaknya? Kenapa belum pulang? Bukankah tadi pagi sudah bilang dia mau pulang untuk masa nifas? Bukankah tadi pagi aku juga sudah bilang, hari ini harus bawa Yaya dan anaknya pulang. Kamu lupa ya? Kalau dia mau tinggal di sana aku bisa apa? Apa maksudnya dia mau? Dia sudah menikah. Masa masih bisa mau enggak mau? Hari ini kamu adalah ayah anak itu, kamu seorang pria. Kamu tidak bisa selalu nurut sama istri kamu, tahu enggak? Aku juga mau tanya kamu. Akhir-akhir ini selalu pulang mabuk tengah malam. Kamu sibuk apa sih? Anak. Yaya ini istri yang kamu pilih sendiri. Dan kalian sudah punya anak bersama. Kamu benar-benar tidak boleh ada hubungan lagi dengan Kamu Hyuchi. Tahu enggak? Baiklah, aku pergi, aku jemput mereka pulang ya. Terima kasih. Anak ini akhir-akhir ini benar-benar aneh. Aku rasa dia dan Moyaya benar-benar ada masalah. Capek ya? Kamu tuh setiap hari bikin diri sendiri capek, enggak istirahat, enggak jaga kesehatan. Setiap hari sampai tengah malam. Di rumah ini, sekarang cuma aku yang enggak kerja. Jangwo, bagaimana kalau kamu kasih aku kerjaan juga? Pertama, aku bisa bantu kamu. Kedua, Kamu juga nggak perlu capek-capek. bagaimana? Sebenarnya aku rasa kamu tuh semuanya baik. Cuma satu jeleknya. Selalu enggak percaya sama orang Jangwo. Aku janji aku akan pertimbangkan soal nikah. Ya? Benar kamu janji pertimbangkan soal nikah? Tentu saja. Baiklah. Aku juga janji sama kamu. Kamu boleh urus beberapa urusan perusahaan. Tapi bukan di sini, di luar negeri. Di luar negeri. Ya, beberapa hari yang lalu. Aku sudah mengurus dokumen imigrasi untukmu dan ibumu. Aku pikir kamu bisa tinggal dengan tenang di luar negeri. Aku akan membuka cabang perusahaan untukmu. Kamu hanya perlu mengurus urusan di sana. Sayang, mulai sekarang. Semua urusan di sini tidak perlu kamu pikirkan lagi. Kamu hanya perlu tenang. Menjadi Nyonya Tong yang baik dan memberiku seorang bayi. Proyek hotel bintang 7 itu tidak perlu kamu pikirkan, lepaskan saja.
Pak Tong ini materi bisnis perusahaan Huoqi selama setengah tahun ini. Silakan dilihat, kamu bisa keluar dulu. Hyuki. Bisnisku semuanya sudah kamu tarik ke perusahaan Huoqi. Kamu pengkhianat. Sampai sekarang kamu masih tidak bisa melupakan Liu Huo itu. Xiao Zhang. Pak Tong. Hyuki, bukankah kamu menyuruhnya mengirim materi ke Pak An siang ini? Telepon Pak An sekarang, lebih baik aku sendiri yang menelepon. Keluar. Pak An. Apakah Hyuki sudah sampai ke sana? Nonahi belum datang, Pak Tong. Pak An? Nona Hi ingin bertemu dengan Anda. Silakan masuk. Pak An, aku punya permintaan. Apa itu? Katakan, bisakah jangan menutup telepon? Datang. Liu Huo datang. Kamu lihat, datang saja. Bawa apa lagi buang-buang uang? Benar-benar boros. Ini ibu yang menyiapkan untukku, katanya kualitasnya sangat bagus. Terima kasih kepada ibumu. Yaya dan Xiao mana? Tidak. Cuci tangan dulu. Ibu dan bayi sekarang sangat rentan terhadap penyakit. Bagaimana jika kamu membawa bakteri kepada mereka? Cuci tangan, jadi cuci tangan dulu. Liu Huo datang. Datang saja. Kenapa bicara seperti itu? Nanti di depan Liu Huo jangan bicara seperti itu padanya. Kalian ngobrol saja. Tangan dingin. Baik. Udah nggak dingin lagi. Lucu banget. Kok kamu kurus? Orang habis melahirkan biasanya gemuk. Kok kamu malah kurus? Apa kamu nggak makan dengan baik? Gimana kalau kamu ikut aku pulang? Aku yang akan merawat kamu. Pasti aku akan bikin kamu gemuk, oke? Nggak apa-apa. Aku lebih nyaman di rumah sendiri. Masih marah sama aku ya? Nggak. Aku akui. Sebelumnya aku memang ketemu sama Hyuki. Dia juga terus bilang mau balikan sama aku. Tapi aku nggak ada niat sama sekali. Aku ngerti masa lalu ya udah berlalu. Sekarang yang aku cuma kamu tahu kan? Sama anak kita. Liu Huo, kita nggak usah bohong sama diri sendiri lagi. Ada beberapa orang dan hal yang nggak bisa kita lupakan seumur hidup. Bukan begitu. Hyuki sekarang lagi menghadapi masalah. Aku juga punya tanggung jawab, dia lagi kesulitan. Kalau aku cuek aja sama dia, itu juga nggak baik. Dan nggak pantas buat kamu percayakan hidup sama aku kan? Hyuki adalah tanggung jawab kamu. Tapi aku sama Xiao bukan. Sebaliknya kita harus berterima kasih sama kamu. Kamu mau ngapain ya udah. Nggak apa-apa, sebenarnya kamu nggak perlu jelasin banyak-banyak. Kan kita berdua emang nggak ada hubungannya. Kok kamu ngomong gitu? Yang ada di hati. Baiklah. Kalau gitu aku tanya. Apa benar kamu sekarang gak mau ngobrol sama aku? Benar-benar gak mau ngomong sama aku? Kalau iya, ya udah, aku biarin kamu sendiri dulu, kita ngobrol lain kali. Oke. Baik, kamu pergi aja. Kalau gitu aku pergi ya.
Kok Liu Huo cepat banget perginya? Ya bukan aku yang bilang. Kamu ini anak. Dari kecil kamu memang punya pendirian. Lihat aku nggak setuju kamu sama Xiang Hui. Kamu harus sama dia ya. Baiklah aku terima. Dia sudah meninggalkanmu malah hamil anaknya. Aku tidak akan biarkan kamu melahirkan anak ini. Kamu lihat kamu sama aku mau mati mau hidup. Baiklah aku terima juga. Diam-diam menikah sama Liu Huo ini. Jangan bilang nasib kamu bagus. Temu Liu Huo. Liu Huo ini anaknya benar-benar baik. Padamu dia sangat baik saat kamu susah. Dia tanpa pamrih membantumu. Tapi kamu bagaimana? Kamu harus tahu berterima kasih. Kamu lihat kamu sama dia cemberut dingin. Mamamu ini matanya tidak buta. Aku langsung tahu. Liu Huo ini bisa kasih kamu dan Xiao-Xiao kebahagiaan. Kamu harus hargai. Hati yang sepanas apapun bisa kamu buat dingin. Sudah Mama jangan bilang lagi. Bilang saja tidak boleh bilang. Baiklah aku tidak bilang kamu pikir baik-baik. Jalan hidupmu ke depan bagaimana? Mama, Anzeng. Tentang desainer hotel bintang 7. Anda ada keinginan apa? Ini. Anda bisa tanya Tongzong. Desain sama siapa kerja sama? Dia yang punya hak putus. Karena itu aku merasa khawatir. Jujur saja karena aku, Tongzong dan Liu Zong ada perselisihan pribadi. Karena itu aku tanya Anda. Anda tentang perusahaan Huoqi Liu Huo, menjadi partner hotel kita. Anda ada keinginan apa? Anzong Liu Huo ini sangat berbakat. Aku yakin dia tidak akan mengecewakan Anda. Dia berbakat atau tidak? Aku akan pelan-pelan lihat jelas. Tapi Nona Hi, kamu di Caoying tapi hati di Han. Kayaknya tidak baik. Di tengah ini ada banyak alasan rumit. Aku juga tidak bisa jelaskan ke Anda sekarang. Anzeng aku tahu. Anda sebelumnya sudah kasih Liu Huo kesempatan. Saya datang kali ini tidak ada maksud lain. Saya ingin memohon kepada Anda mohon beri dia kesempatan lagi. Seperti kesempatan yang sepenuhnya milik Liu Huo oke. Tidak ada salahnya saya berbicara terus terang kepada Anda. Alasan Liu Huo menjadi seperti ini hari ini semuanya karena saya. Saya berhutang padanya. Nona Hi, beberapa hal harus dipikirkan matang-matang sebelum diucapkan. Saya mencintainya. Apakah alasan itu sudah cukup? Saya mengerti maksud Anda sepenuhnya saya akan mempertimbangkannya. Nona Hi silakan. Mr. An Anda belum memberikan jawaban kepada saya. Nona Hi silakan. Halo Jiang Wo. Kamu di mana? Saya sedang melakukan spa. Baik.
Halo? Xiao Xiao. Kamu masih marah sama saya. Ada apa? Aku rindu kamu itu ada apa? Saya sudah terbiasa pulang kerja dan langsung melihatmu. Terbiasa berbicara denganmu sebelum tidur. Maka kamu juga akan segera terbiasa rumah ini tanpaku. Saya tidak terbiasa. Kamu sibuk sekali harus merawat begitu banyak orang. Mana ada waktu? Ada tentu ada waktu. Siapa yang harus saya rawat? Yang saya rawat hanya kamu dan anak kita. Saya sangat lapar seharian ini saya belum makan. Saya sangat ingin makan masakanmu. Sekasar itukah? Kalau mau makan datang saja. Masa tidak ada makanan untukmu? Katamu ya nanti malam ketemu ya. Baik. Halo. Hyuki. Saya Tong Jiankuo yang sudah berkecimpung di dunia bisnis selama ini. Ternyata dipermainkan oleh seorang wanita. Semua karena kamu. Ketika saya bersama Hyuki saya tahu dia masih mencintaimu. Saya tidak keberatan. Saya berharap bisa mengubahnya dengan caraku. Tapi saya salah. Saya benar-benar salah. Hari ini, dia menemui Ancaer, kemudian menemui saya. Proyek Hotel Bintang 7 sudah kuserahkan padamu. Ngapain kamu ngomong ini sama aku? Ayo. Aku beneran gak tertarik bertarung sama kamu. Pengecut cuma bisa andelin cewek.
Kamu ngapain sih kayak gini? Jangan pergi. Jangwo, kamu gimana? Gak apa-apa kan? Ayo kita bangun. Jangan pegang aku, ayo kita bangun. Kamu jangan pegang aku, Jiangwo, jangan pegang aku. Aku bisa bangun sendiri. Jangan pegang. Kamu pikir aku kalah? Aku nggak kalah. Kok kamu yang masak? Kan lagi masa nifas. Mau makan apa bilang sama mama-mama yang bikin. Hari ini Liu Huo bilang mau makan malam di sini. Aku mau masak sup buat dia. Kamu sama Liu Huo udah baikan ya? Bukan maksud mama nyinyir. Tapi udah cukup deh. Mama rasa Liu Huo itu beneran baik. Awalnya mama nggak setuju kalian pacaran. Tentu mama punya alasan sendiri. Kamu kan hamilin anaknya Xiang Hui. Terus kamu nikah sama Liu Huo. Mama takut dia nggak terima kamu. Tapi sekarang, lihat aja dia udah berubah baik. Nggak usah bahas yang lain. Kalian juga pernah bertengkar. Tapi apapun yang terjadi di depan mamanya, dia selalu belain kamu. Itu langka banget. Kalau hubungan kalian baik, kamu harus jaga itu. Malam ini Liu Huo datang. Kalau dia minta maaf dengan tulus, kamu pulang sama dia ya? Aku lihat dulu. Kamu ngapain sih kayak gini? Aku demi wanita yang kucintai. Hyuki lagi menghadapi masalah ini. Aku juga punya tanggung jawab. Dia lagi kesulitan kalau aku cuekin dia. Berarti aku bukan orang baik. Dia juga nggak pantas kamu percayain seumur hidup, iya kan? Hyuki adalah tanggung jawabmu. Tapi aku sama Xiao Xiao bukan, kamu nggak perlu jelasin banyak-banyak. Sebetulnya kita berdua memang tidak ada hubungan apa-apa. Cinta kehidupan pernikahan. Ini semua adalah milikku sendiri. Setelah aku memilihmu, aku akan terus melangkah maju. Mari kita saling menemani ya. Pernikahan bukanlah mainan. Anak-anak juga bukan mainan, mengerti. Sulit untuk bisa saling memahami. Kamu dan Yaya akan menjalani hidup bersama. Tidak peduli apapun yang terjadi. Jangan pernah lupakan dua kata ini. Bisakah kamu berjanji pada tante? Ini bisa aku janjikan sekarang ya, aku bisa. Aku menyerahkan Yaya padamu. Hal-hal ini seharusnya sudah berlalu. Jangan biarkan hal-hal ini menyakiti Yaya lagi.
Sudah dingin ini. Apa kamu mau menelepon adik ipar kita lagi? Apa di keluarga kaya makanannya harus menunggu lebih dari 1 jam? Tidak ada yang angkat, dia sedang mempermainkan kita. Kata mau makan tapi tidak datang. Kalian makan saja, aku akan kembali ke kamar untuk menenangkan Xiao Xiao. Menjadi menantu keluarga kaya juga tidak mudah. Seperti selalu disalahkan. Jangan banyak bicara. Apa Yaya sudah pergi? Liu Huo juga tidak bisa datang, kita makan saja dulu. Jangan bergerak. Tunggu sebentar lagi. Aku akan ambilkan obat untukmu. Apa ini? Lihat apa ini, apa ini? Kamu sudah tahu. Xiao Zhang yang memberitahuku. Inilah wanita di sisi Tong Jianquo. Inilah wanita yang paling aku cintai. Aku sangat ingin mendengar penjelasanmu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Setiap hari bersamaku, tapi yang kamu pikirkan adalah dia. Benar kan? Aku yang aku cintai adalah Liu Huo. Apa Tong Jianquo tidak sebaik dia? Apa aku tidak sebaik dia? Di hatiku dia selalu yang terbaik. Kamu bicara lagi. Tong Jianquo, sejak kamu memukulku saat ini, kita berdua sudah tidak mungkin lagi. Sudah selesai. Lepaskan aku. Aku kasih tahu kalau kamu berani keluar dari rumah ini, 1 langkah saja. Aku bersumpah. Aku pasti akan menghancurkan Liu Huo itu. Kalau kamu berani menyentuh Liu Huo, aku pasti akan menghancurkanmu. Aku ingin lihat bagaimana caramu menghancurkan aku. Hei nak. Kamu di mana? Di luar. Kok bicaramu tidak jelas, kamu minum lagi ya? Aku ini laki-laki dewasa. Aku minum sedikit kenapa? Kamu begini. Mana mirip laki-laki yang punya istri dan anak. Aku tanya kapan kamu bawa Yaya dan cucuku pulang. Wah gawat. Bayar dulu. Hei hei hei. Siapa yang mau tolong aku? Datang-datang. MA. Jangan pedulikan dia. Bagaimana bisa tidak peduli lihat pintu diketok begitu? Kalian berdua bertengkar. Tidak bisa sampai mengganggu tetangga kan? Malam ini aku tidak akan bertemu dia. Ini datang.
MA Yaya mana? Ini jam berapa Yaya dan Xiao Xiao sudah tidur? Pulang dulu. Aku ingin bertemu Yaya. Kamu minum ya? Penuh bau alkohol, pulang dulu. Besok datang lagi ya, pulang dulu MA. Besok datang lagi ya. Xiao Tong. Xiao Zhang. Kamu sudah ikut aku 4 tahun ya? Iya, ada apa yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada mana mungkin menyembunyikan sesuatu dari Anda. Benarkah? Kalau begitu bagus. Aku tanya. Seharusnya tidak banyak. Aku mau yang pasti, bukan seharusnya. Tapi yang pasti-pasti. Xiao Tong. Saya memang tidak tahu. Sudahlah. Xiao Zhang. 2 properti yang sedang kita jual. Segera lepaskan. Kalau tidak bisa, kurangi lagi 5%. Kalau bayar penuh bisa dikurangi lagi. Kamu harus paham maksud saya. Uang tunai. Semakin banyak semakin baik. Manajer Tong, tapi di masa ini perusahaan kita akan rugi banyak. Kamu pikir sekarang 2 properti ini, popularitas dan ekspektasinya sangat bagus. Kita melepasnya sekarang terlalu tidak worth it. Kamu jangan banyak bicara, ngomong apa sih? Saya suruh kamu lakukan apa, kamu lakukan saja. Ya, saya paham. Xiao Zhang. Mungkin malam ini kamu harus begadang. Saya harusnya periksa keuangan perusahaan. Semua yang harus diselesaikan, selesaikan. Kalau ada yang datang memeriksa, jangan sampai mereka menemukan celah apapun. Paham? Perusahaan akan diperiksa. Untuk berjaga-jaga. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa-apa, Manajer Tong. Kalau begitu,
Kak Yuki, manajer Tong menyuruh saya menyelidikimu. Tong Jianguo, jangan salahkan saya. Kamu yang memaksa saya melakukan ini. Saya tidak bisa biarkan Liu Huo kena masalah. Saya ingin dia baik-baik saja. Setelah saya selesaikan semua ini, saya yakin kamu pasti akan meninggalkan Moyaya, kembali ke samping saya. Bukan ulang tahunnya juga bukan ulang tahun Tonghua. Bukan juga milik saya tanggal apa sebenarnya. Apakah tanggal kita menandatangani kontrak itu?
Manajer Tong. Ini adalah daftar perusahaan yang ikut serta dalam proyek Hotel Bintang 7. Kerjasama dengan perusahaan. Kamu lihat. Kamu sebagai pemegang saham, bisa memutuskan siapa yang bisa ikut serta, siapa yang tidak bisa. Perusahaan Huoqi. Mr. An, saya setuju dengan yang lain. Tapi hanya satu hal, saya tidak setuju dengan perusahaan Huoqi ini. Ikut serta dalam proyek kita. Manajer Tong, keputusan Anda ini. Apakah ada sedikit faktor emosional pribadi dalam partisipasinya? Mr. An Liu Huo ini sama sekali tidak boleh ikut serta dalam proyek kita menurut saya pribadi. Pemuda ini memiliki pandangan yang unik. Saya mengakui desain awalnya. Tapi saya tidak melihat ada hal yang bisa diambil darinya. Jadi baik ini Mr. An. Ada saya atau ada dia. Kita adalah mitra, jika Anda bersikeras menggunakan desainnya, maka saya mengundurkan diri. Silakan Anda pertimbangkan lagi. Manajer Tong Tong. Halo Mr. An. Liu Huo ya. Ya. Saya ingin tanya, desain awal Anda ini sudah sampai tahap mana? Sudah dalam tahap penyempurnaan akhir. Cepat sedikit ya. Bisakah ikut serta dalam proyek Hotel Bintang 7? Ini tergantung pada desain Anda. Meskipun saya pribadi sangat mengagumi. Tapi jika desain Anda tidak bisa meyakinkan publik, saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Anda mengerti? Ya, saya mengerti. Anda tenang, pasti tidak akan mengecewakan Mr. An. Anda baik-baik saja ya. Saya bilang ya anak ini kenapa terus menangis? Bisakah orang istirahat? Saya juga tidak tahu, ini pertama kali saya jadi ibu. Neneknya kan punya pengalaman, biarkan neneknya yang jaga. Saya tidak mau pulang. Bukan saya bilang Anda kan sudah menikah. Masih sering di rumah orang tua ini bagaimana? Kakak ipar saya sedang menenangkan anak. Jangan tambahkan masalah saya. Xiao. Jangan menangis ya, jangan menangis. Halo Liu Huo. Saya telepon Anda karena ingin tanya apakah Anda masih mau istri Anda. Menghibur istri sesulit itu, bukankah itu hanya masalah berani malu? Aku kasih tahu ya, malam ini kamu nginep di rumah kita. Nginep aja sampai Yaya mau pulang sama kamu. Ngerti kan? Kau cari aku lagi? Awalnya aku juga nggak mau ganggu kamu. Tapi aku beneran nggak tahu harus cari siapa lagi. Tong Jiankuo. Kenapa dia mukul kamu? Bawa aku pergi.
Aku beneran nggak mau hidup kayak gini lagi. Nggak mungkin. Kenapa? Asal bisa sama kamu, kemana aja aku mau. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Apa kamu nggak ada rasa sama aku sama sekali? Kamu sama Tong Jiankuo. Sekarang itu urusan kalian berdua. Jaga diri baik-baik. Tapi aku nggak mungkin ninggalin Yaya sama anak terus sama kamu. Terima aja kenyataannya. Bak buku yang kamu baca ini bisa nggak ditaruh lagi di tempatnya, jangan sembarangan ditaruh. Sama ini apel yang udah dimakan. Kulit apelnya jangan dibuang sembarangan, jorok tau. Sama kamu ngupas kuaci jangan dikupas di lantai. Aku bilang mau Yaya, kamu lagi marah ya? Datang? Liu Huo, kamu gimana sih, kok nggak bisa diandalkan? Kata mau makan di rumah kita nggak datang, telepon juga nggak diangkat. Mamaku nungguin kamu masak banyak-banyak. Sama Yaya masak sup khusus, kalau aku sih. Aku juga nggak bakal maafin kamu. Maaf. Aku salah. Bikin Yaya marah kayak gini cuma bilang maaf doang. Nggak bisa dong, gimana hukumannya? Bak bantu kamu. Sudahlah, udah malam, cepetan pulang, istirahat. Malam ini kamu nggak usah pulang, nginep aja di sini. Pertahankan posisi. Aku dukung kamu.